Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kakak harap adik-adik semua yang ada di rumah sehat terus ya. Hari ini kita kembali belajar dari rumah. Semoga kalian gak ada yang bosen, pembelajaran kita semakin asyik, dan pemahaman kalian tetap bertambah. Hari ini kita masuk ke tema 8 nih, subtema 2 yaitu perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan apa sih? Ada yang tahu nggak? Jadi benar banget, pasti kalian udah banyak yang tahu. Perubahan lingkungan itu terjadinya gangguan keseimbangan lingkungan yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Faktor manusia itu seperti apa? Kita sebagai manusia pasti melakukan suatu tindakan yang dapat berdampak oleh lingkungan sekitar kita. Salah satunya kita melakukan pencemaran, baik udara, baik darat maupun perairan, laut. Tapi di sini ada juga faktor alam. Faktor alam itu ada 4. Yang pertama ada hujan, ada angin, ada cahaya matahari, dan ada gelombang air laut. Keempat faktor ini, faktor alam ini dapat merubah lingkungan kita juga, dapat merubah permukaan bumi kita juga. Ya, sekarang kakak bakal bahas satu persatu dari keempat faktor alam tersebut. Yang pertama tadi ada hujan. Nah, hujan itu sebenarnya merupakan keberkahan bagi beberapa penduduk, khususnya penduduk yang pekerjaannya bertani. Kenapa? Karena hujan kan mengalirkan airnya ke ladang-ladang mereka atau sawah-sawah mereka, sehingga itu sangat menguntungkan bagi petani. Tetapi di perkotaan, hujan yang terus-menerus datang akan menjadi musibah. Kenapa? Karena yang pertama, di kota itu udah nggak ada pertampungan air, karena semua tempat untuk menampung air seperti rawa-rawa pun sudah dijadikan kota, mall. Akhirnya air tidak dapat ditampung. Bahkan sungai pun tidak dapat mengalir atau menampung air untuk dituju ke laut. Terjadilah banjir. Nah, yang kedua ada juga hujan yang terus-menerus juga akan berdampak buruk bagi daerah pertinggian. Pegunungan yang gundul, hutan-hutan yang gundul, puncak yang tidak banyak pohonnya, itu akan mengalami longsor. Karena ketika hujan deras, hujan dapat menyeret batu, tanah, pohon ke bawah, ke daerah permukaan bawah, karena tidak ada penahannya, yaitu pohon. Yang kedua ada angin. Nah, angin itu merupakan posisi yang sejuk bagi kita jika mereka bersahabat dengan kita. Tetapi perlu diingat, angin yang besar di daerah gurun pasir dapat membuat tumpukan bukit pasir, karena si angin akan menyeret pasir-pasir, dan pasir-pasir akan ikut ke mana angin itu akan membawa. Yang kedua, angin juga dapat berefek sangat fatal apabila yang memiliki energi yang kuat, seperti angin topan. Angin topan dapat merusak seluruh lingkungan yang terkena dari angin topan tersebut. Dampaknya, pohon-pohon akan tumbang, rumah-rumah akan rubuh, akan mengalami kerusakan. Yang ketiga tadi ada cahaya matahari. Cahaya matahari sangat banyak banget manfaatnya. Yang pertama, dia menghasilkan sumber panas yang paling utama, yang paling besar. Yang kedua, matahari dapat membantu tanaman berfotosintesis, terus dapat menghasilkan oksigen dari fotosintesis tersebut. Tapi panas matahari yang sangat terik dapat mengakibatkan kekeringan. Yang kedua, dapat mengalami terbakarnya hutan-hutan. Nah, dan yang terakhir nih, buat adik-adik semua yang mungkin nggak tahu atau mungkin sudah banyak yang tahu, kutub es yang ada di utara itu akan mencair. Bahkan sekarang pun kutub es sudah mulai mencair. Dan yang terakhir tadi ada gelombang air laut. Gelombang air laut itu menyebabkan perubahan permukaan bumi juga.
permukaan lingkungan. Yang pertama, erosi. Yang tadinya pantai segini bisa menjadi segini karena ombak yang terus menerus menghantam itu dapat memperpendek karena dia akan mengalami erosi. Nah, di sini kakak udah siapin papan yang udah ada gambar-gambar dari hujan, angin, terus udah ada cahaya matahari dan gelombang air laut. Terus di sini juga udah ada potongan-potongan. Nah, ini merupakan gambar cekungan yang ada di pinggir pantai yang terjadi akibat hantaman gelombang air laut secara terus-menerus. Artinya kita akan menempel gambar ini di tempat gelombang air laut ya. Nah, sekarang ada gambar petani di ladang. Di sini sedang turun hujan ya. Nah, ketika turun hujan seperti ini, artinya di sini merupakan keuntungan dari para petani yang air hujan ini dapat mengalir ke ladangnya, sehingga ladang petani tersebut tidak akan mengalami kekeringan. Di sini ada gambar fotosintesis, di mana fotosintesis memerlukan cahaya matahari, sehingga matahari di sini berperan penting dalam proses terjadinya fotosintesis. Ini merupakan keuntungan dari cahaya matahari. Gambar terjadinya longsor, di mana tanah, pohon, dan rumah pun ikut tergeret ke bawah. Ini merupakan kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat hujan deras yang terus-menerus di daerah tinggi. Kita tempel di tempat hujan ya. Sisa satu gambar di sini menceritakan tentang puting beliung yang menghancurkan rumah, dan kendaraan lainnya maupun pepohonan. Di sini merupakan efek dari angin yang dikenotis tadi yang kakak sudah jelaskan juga. Artinya kita tempel di dampak angin. Adik-adik, kalian semua udah pada paham kan pembelajaran hari ini? Pembelajaran tentang perubahan lingkungan di sekitar kita ini. Kakak harap kalian semua sudah sangat memahami dan terus belajar. Diulang kembali pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya kakak minta maaf. Sehat terus buat kalian semua. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.